Atas kehadiran semuanya dan atas partainya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Puslatbang Kahan LAN RI yang diwakili oleh Bapak Insinyur Faizal Adriansyah. Kepada Bapak Insinyur Faizal Adriansyah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Fitriyadi selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, yang juga mewakili Bapak Dekan tadi membuka acara. Dr. Isra, Wakil Dekan 2, ya, kedua beliau ini sahabat saya, ya, adik-adik saya yang luar biasa. Kemudian teman-teman tim dari LAN dan teristimewa generasi emas di 2045. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik kita ini. Ya. Saya sekarang berumur 61 tahun lebih. Mungkin tidak menyaksikan nanti tahun 2045, tapi bertanggung jawab mengantar generasi emas tersebut. Nah, saya diminta oleh pimpinan, yaitu Bapak Said Fadil, ya, yang saat ini berada di luar daerah, untuk menyampaikan sepatah kata mewakili Puslatbang Khan. LAN itu apa? Mungkin adik-adik sebagian ada yang belum tahu, ya. LAN itu lembaga negara. Jadi di pemerintahan kita itu ada kementerian dan ada lembaga yang bertanggung jawab dengan presiden langsung. Karena itu disebut K-L. L-nya itu lembaga, K-nya itu kementerian. Nah, LAN ini salah satu lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden, berkedudukan di Jakarta. Tugasnya yang utama tentu saja mencerdaskan ASN, ya, sekarang dengan istilah pengembangan kompetensi. Kemudian tugas lain juga LAN itu melakukan kajian, ya, kajian terhadap administrasi negara. Sekarang lebih mengkerucut pada kajian-kajian ringkas seperti menghasilkan police brief, ya, itu yang dilakukan oleh LAN. Nah, kemudian LAN itu punya unit di daerah hanya 4, ya. Satu di Makassar, namanya Puslatbang. Puslatbang itu Pusat Pelatihan dan Pengembangan, artinya tempat pendidikan. Puslatbang yang pertama di Jatinangor, Puslatbang PKASN. PKASN itu pemetaan kompetensi ASN. Kemudian yang kedua, LAN itu hanya ada di Makassar, namanya Puslatbang KMP. KMP itu bukan kapal motor, ya. KMP, Kajian Manajemen Pemerintahan. Kemudian yang tiga di Samarinda, Puslatbang KDOD, Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah. Dan yang terakhir ada di Aceh. Ya, jadi orang Aceh harus bangga karena LAN itu tidak ada di wilayah Sumatera selain di Aceh. Namanya Puslatbang Khan. Kenapa? Karena dekat dengan India. Di sana ada Shahrukh Khan, ada Salman Khan, ada Jenis Khan. Sebenarnya ini kebetulan saja karena Khan itu artinya Kajian Hukum Administrasi Negara. Berdiri tahun 2010. Ya, kalau LAN RI itu berdiri tahun 1957. 6 Agustus nanti ulang tahun ke-67. Karena itu kami melakukan berbagai kegiatan dalam rangkaian HUT LAN ini. Salah satunya adalah LAN Road to Campus, ya. Kalau kemarin Kepala LAN RI itu di Universitas Muhammadiyah, ya, melaksanakan kegiatan itu sertifikasi, Pak. Sertifikasi untuk mahasiswa, dosen yang mau ikut untuk menjadi analis kebijakan. Jadi ada
pelatihannya mendapatkan sertifikat untuk menjadi analis kebijakan. Mungkin ke depan Pak Dekan ya bisa kita gagas lagi nanti hal-hal yang lebih sifatnya teknis dan bermanfaat. Tentu bagi mahasiswa yang semester akhir ya, sehingga memiliki sertifikasi untuk analis kebijakan. Nah, untuk Aceh itu baru berdiri 2010. Kepalanya pertama itu Pak Dermawan yang kemudian menjadi sekda. Di 2014 saya kepala sampai 2022. Karena usia saya sudah masuk 60, saya harus pensiun. Tapi alhamdulillah saya lulus uji kompetensi untuk menjadi Widyaswara ahli utama sampai usia insyaallah kalau panjang umur 65. Jadi saya kira demikian singkat informasi tentang LAN. Terima kasih Pak Dekan, Pak Fitradi, Pak Isra ya yang menerima kedatangan kami, dan adik-adik semua terima kasih atas kesediaannya. Kita nanti ngobrol-ngobrol ringan saja ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman ya, ada teori-teori sedikit saya sampaikan. Yang tanya, yang bisa menjawab pertanyaan, sepertinya saya ada bawa hadiah ya. Tapi kalau hadiahnya habis nanti ya tanya selanjutnya, mungkin hadiahnya tahun depan gitu ya, kita adakan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan plakat oleh Puslatbang Kanlan RI kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, yang diikuti dengan sesi foto bersama. Kepada perwakilan dari Puslatbang Kanlan RI dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh agar mengambil tempat di depan panggung. Boleh kepada seluruh peserta pada hari ini dimohon untuk berdiri, kita akan melakukan sesi foto bersama.
Baik, hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara puncak LAN Roadshow to Campus, yaitu penyampaian materi oleh tim Puslatbang LAN RI oleh Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI. Selamat datang Bapak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Istia Fazalika. Saya adalah mahasiswa tahun keempat pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, yang akan memandu jalannya sesi materi hingga sesi tanya jawab pada hari ini. Sebelum kita menyerahkan sesi materi kepada narasumber, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI. Mohon izin Bapak, mungkin ada kesalahan penyebutan gelar dan segala macam, mohon dikoreksi. Baik, jadi Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI saat ini menjabat sebagai Widya Iswara, ahli utama pada Puslatbang LAN RI Aceh. Beliau sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala PKP 2A4 LAN RI, kemudian menjabat juga sebagai Kepala Puslatbang LAN RI Aceh. Beliau mendapat gelar sarjana pada Prodi Teknik Geologi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan studi beliau pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Beliau juga merupakan pengamat kebencanaan yang turut aktif dalam berbagai organisasi seperti Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengda Aceh, Forum Pengurangan Resiko Bencana Aceh, serta menjadi seorang dosen luar biasa pada Prodi Teknik Geologi USK. Selain itu, beliau juga sudah menerbitkan banyak sekali karya tulis dalam bidang geologi dan ekonomi, dengan beberapa judul seperti Aceh Laboratorium Bencana, Musafir Kematian Pasti Datang, Profil Bapeda Aceh dari ADB hingga lahirnya Bapenas dan Bapeda, serta Potensi Energi dan Pengembangan Kelistrikan Provinsi Meretas Jalan Bersama. Ya, Meretas Jalan Bersama, membangun kampus hijau indah berseri. Nah, berkat kontribusi beliau ini, beliau sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan-penghargaan bergengsi. Salah satunya yaitu Kagum Award, Motivator Pengurangan Resiko Bencana dari DRR UNDP tahun 2011. Kemudian juga penghargaan dari ANRI atas peran sertanya dalam penyelamatan dan pelestarian arsip tahun 2021, serta penghargaan Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 10, 20, dan 30. Sangat luar biasa ya pencapaian dari Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI, dan hari ini kita sudah diberikan kemudahan, sudah diberikan keberuntungan nih untuk dapat berbincang langsung dengan Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI. Baik, kepada Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI kami persilahkan. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Fadza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kembali menyapa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya adik moderator, Pak Dekan yang masih hadir, serta adik-adik semua. Ada satu quotes ya, kalau hidupmu biasa saja, maka ceritamu pun biasa. Kalau hidupmu luar biasa, maka ceritamu luar biasa. Karena itu jadikan hidup luar biasa, supaya punya cerita yang luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, kita uji konsentrasi dulu ya. Senyum ya, Bandung dulu sebelum Jakarta, senyum dulu sebelum dibaca. Oke, nanti yang bisa jawab angkat tangan ya, jangan jawab serentak. 1 sama dengan 5, 5 sama dengan 25, 3 sama dengan 325, 4 sama dengan 425, 5 sama dengan berapa? 5, 25. Ya,
Kamu jawab satu, maju sini satu. Jadi mayoritas menjawab 5. Tapi dia jawab satu. Yang lain tadi ada belakangan telat, tapi dia ini. Kenapa kamu jawab satu? Sini. Ya. Karena lihat dari soalnya di situ 1 sama dengan 5. Pak. Sebelumnya belum pernah lihat? Belum ya? Hebat. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita akan jawab. Tapi silakan kembali. Oh, tapi ada hadiah. Siapa namanya? Ihsan. Ya. Sini. Foto. Ya. Jadi dia menjawab 5 sama dengan 1. Yang lain menjawab 5 sama dengan 525. Oke. Kenapa? Ya. Kita bersyukur Allah memberi kita otak, ya. Tapi otak kita itu ternyata dibagi 2. Ya. Ada otak kanan dan ada otak kiri. Yang masalah yang nggak punya otak itu. Nah, kecenderungan kita itu memakai otak kiri karena ini yang sering kita gunakan dalam bekerja, belajar, ya. Bahasa, analisa, berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, ya. Jadi kita berpikirnya runut 5 sama dengan 1, ya. Tadi gimana soalnya? 5 sama dengan 1. 1 sama dengan 5. 2 25, 3 4 5. Itu terus kita lupa padahal di atas sudah dibilang 1 sama dengan 5. Itu hanya mampu ditemukan oleh orang yang berpikir dengan otak kanan. Ya, jadi otak kanan itu otak yang berpikir siksak. Dia tidak terbiasa dengan runut. Dia melihat, ya. Jadi tidak langsung ikut. Nah, berpikir dengan otak kanan ini dibutuhkan bagi pemimpin. Ya. Pemimpin yang suka berbagi itu otak kanan. Ya. Pemimpin yang hanya tambah tapi nggak mau kurang itu otak kiri. Jadi di otak kanan ini kita lihat gambar, warna, kreativitas, konseptual, berpotensi, imajinasi, intuisi. Karena itu kalau saya misalnya saya punya cucu sekarang gitu ya. Dulu saya ada anak saya 2 udah besar-besar, tapi saya mengamati mereka. Jadi kalau matematika anak saya 7, temannya ada yang 9, saya nggak marah. Dia udah belajar maksimal, dia punya kelebihan lain. Nah, kadang-kadang kita yang tidak tinggi nilai dalam kuliah tapi punya kemampuan, ya, dengan otak kanan tadi itu bisa lebih sukses nanti. Bisa lebih sukses. Saya kalau ngajar pelatihan kepemimpinan, kepala-kepala dinas banyak itu, ya, bahkan ada polisi. Sering saya tanya, waktu sekolah ranking ya, 1-2 ada yang jawab, ya ranking. Tapi ada yang bilang, saya nggak pernah ranking, Pak. Tapi jadi kepala dinas. Ya, jadi AKBP, ya, jadi Kapolres. Tapi tentu saja standar, ya. Nah, baik. Jadi otak kanan itu ternyata perlu. Nah, kalau mau tahu si otak kiri, ya, saya kira-kira otak kiri enggak? Pertama serius orangnya, rumit, ya. Kalau cerita enggak pernah yang santai-santai, membosankan, hemat, ya. Jarang mau ngajak traktir, itu otak kiri. Lebih percaya fakta, ya. Lebih percaya fakta, rapi, terorganisir, profitabilitas, lebih memilih keilmuan, hati-hati, berpengetahuan umum, pendukung diam, pembuat aturan, konservatif, mudah ditebak. Otak kiri. Otak kanan, humoris, simple, ya. Menyenangkan, boros, lebih percaya intuisi, berantakan, kacau, jarang punya sisir ya. Ekspresi diri, lebih memilih perasaan sebagai solusi, suka bertualang, bermimpi besar, tukang sorak, pelanggar aturan, bebas, spontan, yang suka nerobos lampu merah itu otak kanan. Ya, nggak mau diatur ya.
Dah, baik ya. Tapi jangan gara-gara ini terus, wah saya nggak jadilah sama dia, kayaknya dia otak kiri itu, ya. Nggak, serius terus. Mati. Sebentar ya, ada gangguan. Nah, sekarang kita ingin melihat kita ini otak kanan apa otak kiri. Angkat tangan, ya. Tepuk, baru nanti hentikan. Ya. Berhenti. Coba tengok siapa yang jempol kirinya di atas. Siapa yang jempol kiri di atas, angkat tangan. Jempol kiri di atas. Artinya kan tidak sama, ya. Yang jempol kiri di atas itu lebih dominan otak kanan. Siapa yang jempol kanan di atas? Ini sudah anugerah Allah, ya. Tapi dengan mengetahui itu, kita tahu bahwa kita harus melatih. Bahwa ternyata kita selama ini lebih banyak pakai otak kanan. Kita punya kekurangan dalam otak kiri. Selama ini kita menggunakan otak kiri, kita kurang menggunakan otak kanan. Lipat tangan juga boleh. Ya, siapa yang tangan kirinya masuk? Ya, yang kanannya masuk siapa? Oke, itu cara sederhana ya untuk ngetes tangan kaki. Tetapi tidak ada yang ekstrim. Kalau sampai otak kiri ekstrim, maka yang terjadi sebelah ini. Kalau otak kiri yang ekstrim, dunia ini gersang, orang semua sibuk kerja. Tapi kalau otak kanan, ini susah lagi. Kemana-mana bawa gitar, celananya sudah cobek, ya. Rambutnya panjang, nggak mau belajar dia. Jadi Tuhan menjadikan untuk supaya kita menggabung kecerdasan, ya. Karena Allah memberi kapasitas otak kita tuh lebih besar dari 1 juta gigabyte. Anda tahu 1 juta gigabyte? Ya, Pak Nurul itu ahli komputer ya. Kalau flash disk kita berapa lah kan? Sehingga ada lelang otak dulu di dunia. Itu otak paling laku otak orang Indonesia. Tahu sebab? Jangan dipakai. Nah, otak yang dirangsang ya seperti ini. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca, ya, semakin banyak kita mencari pengalaman, otak kita itu semakin cerdas. Karena 1 juta gigabyte tuh. Karena itu kenapa ini orang bisa hafal Quran, ya. Bahkan Imam Bukhari itu hadis Quran sudah dulu hadis dihafal. Imam Malik, ya. Imam Syafi'i malah menghafal kitab Al-Muwatta, miliknya Imam Malik. Kitab hadis dihafal, masih umum sudah tahu. Karena kemampuan otak. Oke. Otak ini menggerakkan semua. Kenapa Anda lihat saya? Kenapa mata kita berkedip? Ya. Itu semua otak yang menggerak. Kenapa kita mau keluar? Itu otak yang menggerak. Ini senter. Dan otak ini tidak sama dengan listrik ini. Kalau konslet satu, panggil tukang listrik, sambung, nyala. Otak tidak bisa. Kalau Anda tidak ada rumah sakit jiwa, orang sakit gila datang, oh ini salah konslet, sambung, sembuh. Tidak bisa. Karena itu jangan sombong
public speaking. Dia itu skill. Skill itu apa? Keahlian. Tapi dia masuk soft skill. Ada yang bisa bantu saya? Hard skill itu apa contohnya? Ada hard skill, ada soft skill. Sebut saja. Hard skill.